Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan menyertai kita sampai di minggu kedua di tahun baru ini. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua melihat kisah seorang raja yang menang perang tanpa harus berperang, saudara. Seorang raja yang menang perang tanpa melakukan pertempuran. Yehuda dikepung dengan pasukan yang sangat besar, tetapi Tuhan menolong mereka dengan luar biasa. Tentunya kita semua rindu, tahun ini dikatakan sebagai tahun yang gelap, tahun penuh kesukaran, tahun penuh tantangan. Anak-anak Tuhan bisa mengharapkan pengalaman yang sama. Amin. Mungkin kita bergumul dengan hebat, tetapi kita bisa memenangkan pergumulan tanpa harus kita berperang seperti yang dialami oleh Raja Yosafat ini. Mari kita membaca di dalam 2 Tawarik pasal 20. Ayat yang cukup panjang, saudara. Ada 30 ayat, tapi mari kita baca dengan baik-baik ayat-ayat ini supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui kisah ini. 2 Tawarik pasal 20. Demikian firman Tuhan. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau tidak menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka, dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru,
camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah, bersorak menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosua dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian puji untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Raja Yosafat, dia menang perang tanpa harus berperang. Ini mengajarkan kepada kita satu kebenaran tentang bagaimana seharusnya kita berdoa dan percaya kepada Allah saat kita menghadapi masa-masa yang sukar. Saat kita menghadapi pergumulan, saat kita menghadapi pencobaan yang berat dalam hidup ini. Tadi sudah saya singgung bagaimana tahun ini diprediksi akan penuh dengan pergumulan. Saya melihat di Prancis sudah mulai membagi-bagi roti kering karena kelangkaan energi, Saudara.
Mereka harus menerima roti kering untuk makan. Ya, kita telah membaca di beberapa waktu yang lalu bagaimana banyak negara telah kolaps di tahun 2022 dan akan banyak menyusul di tahun 2023. Hidup tidak akan pernah lepas dari pergumulan. Amin. Karena ada begitu banyak tantangan di hari-hari yang akan datang. Satu-satunya pengharapan kita adalah Allah. Satu-satunya pengharapan kita adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Keadaan boleh sukar, masalah boleh berat, tetapi kita mempunyai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang sanggup menolong dan melepaskan kita dari segala pergumulan kita. Nah, belajar dari Yosafat, saudara. Kita harus menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup ini dengan doa dan iman, kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya ibadah itu fokusnya doa dan firman. Saudara, ada banyak orang mencari hal-hal yang lain dalam ibadah-ibadah seperti sekarang ini. Tetapi Alkitab mengajar kita, fokus kita dalam beribadah adalah doa dan firman. Kenapa doa? Karena doalah yang akan membawa kita kepada Allah dan mencapai apa yang kita butuhkan dari Tuhan. Amin. Seperti yang dialami oleh Yosafat, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mengapa firman? Karena iman lahir dari pendengaran akan firman Allah. Ada banyak orang yang kecewa karena di masa-masa pandemi tidak bisa setiap hari berkumpul, tidak bisa melakukan kegiatan seperti yang lalu-lalu. Tetapi kalau sesungguhnya fokus kita doa dan firman, kita tidak akan pernah kecewa. Doa itu akan tetap dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Kita bisa berdoa berkumpul seperti sekarang ini. Kalau tidak bisa berkumpul, kita bisa saling mendoakan. Amin. Amin. Firman bisa kita beritakan dengan cara khotbah seperti sekarang ini. Kita bisa sharing melalui Zoom dan lain sebagainya. Apa yang saya mau tekankan? Kalau orang fokus pada doa dan firman, dia tidak akan kecewa apapun yang terjadi. Karena doa bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja dan dalam kondisi apapun juga. Dan belajar firman Allah dapat kita lakukan dengan cara yang berbeda-beda. Makanya kalau fokus kita beda, bukan doa dan firman, orang akan banyak kecewa. Datang ke gereja, musiknya kok enggak enak. Datang ke gereja, parkirnya kok enggak nyaman. Datang ke gereja, gedungnya panas. Tapi datang ke gereja untuk berdoa. Amin, itu yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Mereka berkumpul tiap-tiap hari untuk berdoa. Mereka setia pada pengajaran para rasul-rasul. Jangan kita kehilangan fokus. Yosafat memiliki pengalaman yang luar biasa dan mengajar kita bagaimana seharusnya kita datang berdoa kepada Tuhan, mempercayai Dia dengan sungguh-sungguh tatkala pergumulan yang berat itu datang dalam kehidupan kita. Siapakah Yosafat? Bapak Ibu, Yosafat pada dasarnya adalah raja yang baik, saudara ya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam pasal yang ke-19, dia raja yang berusaha untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mengangkat hakim-hakim, dia mengangkat imam-imam, dan dia menyerukan supaya bangsa Israel, khususnya kerajaan Yehuda dan Yerusalem, untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yosafat adalah raja Yehuda. Dia adalah memerintah di Israel Selatan. Dan pada saat yang sama, Israel Utara itu dipimpin oleh Ahab, seorang raja yang lalim, seorang raja yang jahat. Ahab itu suaminya Isabel yang sangat jahat itu, saudara. Nah, meskipun Ahab adalah raja yang benar, raja yang mencari Tuhan, tetapi Ahab juga memiliki kelemahan karakter. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang sempurna. Amin. Ahab yang mencari Tuhan, yang dikatakan mencari Allah ayahnya,
Yosafat maksud saya. Yosafat yang merobohkan banyak tugu-tugu berhala, yang menyerukan mencari Tuhan harus bersikap hidup adil karena tidak ada di dalam persekutuan dengan Tuhan yang tidak adil. Dia bicara seperti itu. Tetapi dia juga memiliki kelemahan karakter. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Tetapi puji syukur Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi mencari orang yang sungguh-sungguh merendahkan diri dan berharap kepadanya. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu membaca kisah Yosafat, saudara, Yosafat ini membuat persekutuan dengan Ahab, saudara. Ini kelemahan karakter. Raja yang mencari Tuhan ini bersekutu dengan raja yang jahat. Apa yang saya mau tekankan, ternyata Tuhan menolong Ahab yang mempunyai kelemahan karakter ini. Ya, jangan merasa diri tidak layak ditolong oleh Tuhan. Amin. Namanya manusia tetap bisa melakukan kesalahan. Saya juga demikian. Saya juga punya kelemahan karakter. Tapi kita tidak boleh diam dalam kelemahan karakter. Kita perlu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Itu yang penting, saudara. Kemudian Yosafat juga merencanakan pernikahan anaknya dengan putri dari Ahab. Bahkan dia sempat membunuh semua keturunan Daud kecuali Yoas yang selamat dari pembunuhannya. Seorang yang mencari Tuhan punya kelemahan karakter. Dan dia juga bekerja sama dalam bidang ekonomi dengan Ahazia, anak Ahab yang jahat itu. Ahazia juga seorang raja yang jahat. Memang motifnya baik, saudara. Tujuannya baik untuk menyatukan kerajaan utara dan selatan, tetapi tetap saja itu tidak bijaksana, itu tidak benar di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang menuruti nasihat Tuhan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak menuruti nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Justru Yosafat ini dia membangun persekutuan dengan Ahab, dengan anaknya, dan mau besanan, saudara. Ingat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bahkan sampai-sampai Yosafat hampir terbunuh tatkala melakukan peperangan bersama dengan Ahab. Apa yang saya mau tekankan? Saudara, tidak ada orang yang sempurna. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan diberkati oleh Tuhan. Berkat tidak datang karena kesempurnaan kita, karena kehebatan kita, tetapi berkat datang dari Tuhan dan kerendahan hati untuk meminta pertolongannya. Mari di tahun ini, saudara, kita fokus pada Tuhan yang penuh dengan kasih karunia itu. Amin. Apapun pergumulan kita, datang untuk berdoa, datang dan percaya kepadanya. Dan kalau kita melakukannya, Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, ceritanya seperti ini. Suatu saat, saudara, Yosafat begitu ketakutan karena diberitakan kepada dia suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom, menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Saudara, Haseson Tamar atau En-Gedi ini adalah perbatasan kerajaan Yehuda atau Israel Selatan. Dan kalau saya membaca di terjemahan yang lain, ternyata pasukan yang besar ini telah menguasai Haseson Tamar ini. Jaraknya tidak terlalu jauh, mereka ada di tepi pantai barat Laut Mati. Tidak terlalu jauh, sekitar 30 sampai 40 km, seperti Jember dan Ambulu seperti itu. Saudara, ini bahaya yang sangat besar. Dan wajar kalau Yosafat ini panik, saudara. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan kalau tiba-tiba kita menghadapi masalah yang sangat besar, yang mungkin akan sangat membuat kehidupan kita terpengaruh dan menjadi hancur. Saudara, Yosafat terancam kerajaannya musnah. Yosafat terancam hidupnya hancur, keluarganya habis. Bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan persoalan yang akan menghancurkan kita, yang akan merusak rumah tangga kita,
Apa yang akan kita lakukan? Bapak Ibu, Yosafat melakukan hal yang benar. Amin. Amin. Yosafat mencari Tuhan. Yosafat menyerukan puasa. Artinya apa? Yosafat mengumpulkan seluruh penduduknya untuk berdoa menghadapi masalah yang begitu luar biasa ini. Yosafat tidak mengandalkan pasukannya, tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan aliansinya, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Dan mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani tahun ini tidak bersandar pada kekayaan kita, tidak bersandar pada kekuatan kita, atau apapun yang kita punya di dunia ini, tapi mari kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Mari kita fokus pada doa dan firman. Mari kita lebih lagi bersekutu, lebih lagi beribadah. Mari kita belajar dari Yosafat yang begitu luar biasa ini. Dan saya melihat Yosafat dan seluruh kerajaannya melakukan hal itu, mencari Tuhan. Mereka berpuasa, mereka berdoa secara bersama-sama. Dan hasilnya apa, saudara? Mereka memenangkan perang hanya dengan doa. Amin. Jadi jangan kaget kalau ada orang diberkati oleh Tuhan. Padahal kita melihat apa yang dia lakukan, apa sih yang dia punya, modalnya apa sih? Kok dia bisa berhasil? Saya tidak mengajar untuk malas loh ya. Tidak, karena orang malas harus belajar pada semut. Orang malas yang tidak mau bekerja tidak pantas makan. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah bahwa di dalam kerja kita, jangan mengandalkan hikmat kita, kekuatan kita, kemampuan kita, modal kita, tapi andalkan Tuhan. Yesus mengatakan, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua yang kamu butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Amin. Inilah prinsip kekristenan, saudara. Saya punya kekuatan, saya punya pikiran, saya punya hikmat, saya punya persekutuan. Tetapi ketika saya akan melakukan sesuatu, saya tidak mengandalkan apa yang ada pada saya, tapi saya mengandalkan Tuhan saja. Itu yang dikatakan oleh Yosafat. Dan itu juga yang harus kita lakukan di tahun ini. Amin. Bahkan untuk di tahun-tahun berikutnya, kapan saja, saudara. Ya, dan ketika mereka melakukan dengan benar, mereka menang perang hanya dengan doa. Kata Alkitab, mereka menang tanpa harus bertempur. Memang mereka menyerang, disuruh menyerang, tapi yang di depan barisan itu para pemuji, saudara, para penyanyi, bawa kecapi, bawa gambus. Mana ada orang perang, front line-nya itu penyanyi. Ini front line-nya penyanyi, pemuji. Tentaranya di belakang. Waktu mereka bersorak memuji Tuhan, maka Tuhan membuat lawan-lawannya itu saling menyerang dan habis binasa. Amin, Bapak Ibu. Ini hal yang sangat luar biasa. Makanya mari saudara, kalau kita punya pergumulan, kalau kita punya masalah yang berat, kiranya pergumulan kita, masalah kita, kebutuhan kita itu menuntun kita kepada Tuhan, menuntun kita untuk sungguh-sungguh berdoa dan mempercayai Dia dengan sungguh-sungguh. Apapun itu, Tuhan menggunakan pergumulan untuk menarik kita kepadanya. Amin. Amin. Saudara, pesan dari Tuhan ketika ada pergumulan, mari kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, hari-hari hidup bisa begitu melelahkan. Saya mengalami rush hour, jam-jam yang sangat sibuk. Kadang-kadang ada alat komunikasi ini membuat pusing, saudara. Telepon masalah ini selesaikan, masalah ini, buat itu, ditunggu setengah jam lagi. Enak dulu. Kalau nunggu surat butuh seminggu, saudara ya. Kita bisa santai. Tapi di tengah-tengah kepenatan yang seperti itu, saudara,
itu seharusnya membawa kita untuk berdoa dan mempercayai Tuhan. Amin. Dan kita akan melihat, ini bukan janji saya, ini janji firman Tuhan. Pertolongan Tuhan, mari kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu bisa mencatat, kalau saudara membaca ayat 1 sampai ayat yang keempat, ini adalah pergumulan yang dihadapi oleh Yosafat dan bangsa Yehuda. Ayat 5 sampai 13 kita melihat bagaimana Yosafat menyatakan tentang siapa Tuhan itu. Ya, siapa Tuhan itu? Dan dalam ayat 14 sampai 30 kita melihat iman mereka kepada Tuhan dan kemenangan yang Tuhan berikan dengan luar biasa. Mari, saya akan membagi dalam beberapa poin Bapak Ibu. Kenapa saya harus membaginya? Saya ingin menjelaskan lebih detail karena ada prinsip-prinsip penting yang perlu kita lihat bagian per bagian. Seandainya waktunya tidak nutut, saya akan lanjutkan di ibadah nanti sore. Yang pertama perhatikan saudara bahwa sekali lagi saya tekankan, pergumulan kita, persoalan kita, masalah kita, kebutuhan kita seharusnya membawa kita kepada Allah untuk berdoa. Masalah harus menjadi dorongan bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita melihat masalah yang dihadapi oleh Yosafat dan Israel Selatan, saudara. Ada pasukan yang sangat besar, laskar yang sangat besar yang hendak menyerang mereka. Dan ayat yang keempat dikatakan, dan ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Ketika takut ada kebutuhan akan pertolongan, kebutuhan akan kemenangan. Apa yang terjadi saudara? Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi masalah kita harus mendorong kita untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Sekali lagi, ini mencari Tuhan. Ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Tidak hanya mencari pertolongan Tuhan, tetapi mereka mencari Tuhan. Bapak Ibu, ini sesuatu yang jelas. Kita semua dinasihati kalau ada masalah berdoa. Ada masalah datang sama Tuhan. Ada masalah tetap rajin beribadah. Fokusnya doa, fokusnya iman. Tapi saya mau mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang otomatis, saudara. Tidak semua orang percaya itu ketika ada masalah langsung berdoa. Dan saya percaya bahwa Yosafat juga tidak otomatis berdoa. Makanya doa itu harus dilatih, harus dibiasakan. Amin Bapak Ibu. Apapun itu harus dimulai dengan latihan, dengan kebiasaan. Sekali lagi, tidak masalah secara otomatis. Memang kita harus berdoa ketika ada masalah, tetapi tidak semua masalah itu secara otomatis membuat kita berdoa. Kalau kita hanya membaca cerita ini tanpa membaca keseluruhan teksnya, saudara, dari pasal sebelumnya, pasal sesudahnya, kita mungkin bisa salah memahami. Saudara, sebenarnya sangat manusiawi untuk seorang Yosafat ini panik, saudara. Tiba-tiba ada kabar sepasukan yang besar akan menyerang tuanku, akan menghancurkan kerajaan tuanku. Saudara biasa ada panik seperti itu. Ada laskar yang besar. Panggil patih-patihku kan begitu ya. Panggil perwira-perwiraku yang gagah perkasa itu karena dia memiliki banyak perwira-perwira yang gagah perkasa. Bapak Ibu bisa membaca di pasal 17, 18, 19. Panggil mereka semua. Kumpulkan pasukan. Mari kita melakukan persiapan untuk menghadang musuh yang besar itu. Tetapi kita melihat bahwa Yosafat memilih untuk mencari Tuhan. Yosafat memilih untuk menyerukan puasa, menyerukan doa kepada warganya. Yosafat tidak hanya bisa bereaksi panik seharusnya saudara, dia bisa juga kecewa sama Tuhan. Kenapa? Coba kita baca ayat 1 tadi saudara. Setelah itu, setelah apa saudara? Setelah
Yosafat mengadakan perbaruan di Yehuda. Setelah Yosafat memilih imam-imam, memilih hakim-hakim untuk memperbaiki bangsa itu. Setelah Yosafat menyerukan supaya bangsa Israel sungguh-sungguh mencari Tuhan. Setelah dia melakukan hal-hal itu, justru Bani Moab dan Bani Amon itu datang berperang melawan dia bersama dengan orang-orang Meunim di pegunungan Seir itu. Dia bisa saja protes, Tuhan ada apa ini? Bukankah aku mencari engkau? Bukankah aku yang membawa umatmu untuk beribadah lagi kepadamu? Bukankah aku yang melakukan keadilan di negeri ini? Ini tidak adil. Kenapa Tuhan melakukan itu kepada saya? Saudara, banyak orang yang merasakan hal itu. Doa sungguh-sungguh, baca Alkitab, iya saudara. Kebaktian gak pernah telat. Pelayanan iya. Tetapi ketika ada masalah yang berat dia berkata, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kenapa engkau melakukan ini? Bukankah aku sudah melakukan ini dan melakukan itu? Ada banyak orang yang marah kepada Tuhan. Bahkan marah kepada gerejanya. Rasanya tidak diberkati di sini. Masa aku setia kok malah ada masalah? Yosafat raja yang sangat baik saudara. Mencari Allah. Tapi alih-alih dia kecewa saudara. Yosafat memilih untuk berdoa dan percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi berdoa ternyata tidak otomatis saudara ya. Nah Yosafat bisa juga mengandalkan pasukannya. Coba lihat pasal 17 ayat 12 sampai 19. Pasal 17. Ayat 12 sampai 19. Yosafat makin lama makin kuat, luar biasa. Menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Dan di samping dia Amasya bin Sifkri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Dan dari Benyamin ialah Eliada seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Di samping dia Yosabat dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas pada raja selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Dia bisa saja, aku punya pasukan yang besar, aku raja yang kuat. Tapi Yosafat tidak percaya pada pasukannya. Yosafat memilih percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini luar biasa. Yosafat mengutamakan doa. Dia sadar sekalipun dia punya banyak hal, tapi tanpa doa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tahu dia sedang menghadapi masalah yang kalau Tuhan tidak menolong, yang kalau Tuhan tidak memberkati, maka dia akan hancur. Saya tahu Bapak Ibu, kenapa sih kita sering diingatkan, ayo doa, doa, percaya, berharap sama Tuhan. Kenapa kita perlu diingatkan? Karena doa dan percaya itu tidak otomatis. Kita ini masih punya ini, punya itu, seringkali kita mengandalkan apa yang kita punya. Saat itu terjadi, ingatlah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Amin. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, siapakah lawan kita? Amin. Tapi yang berikutnya saya mau sampaikan saudara, bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh berdoa, tatkala kita mengalami pergumulan yang hebat, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus merendahkan diri kita
di hadapan Allah dan orang lain. Nah, ini sering kali menjadi persoalan. Merendahkan diri itu hal yang tidak gampang, saudara ya. Apalagi filsafat-filsafat dunia, ya psikologi-psikologi duniawi yang tidak bertuhan itu selalu mengandalkan dirinya sendiri, saudara ya. Hati-hati, saudara. Raja-raja itu biasanya punya kebiasaan untuk mempertahankan image-nya. Dia nggak mau tampak lemah. Apa yang diharapkan dari pemimpin yang lemah? Pemimpin yang ketakutan ketika menghadapi musuh. Orang tidak akan mengikutinya. Pemimpin harus bisa menginspirasi orang-orang yang dipimpinnya. Wah, pendetaku hebat, rajaku hebat, bisa gini, bisa gitu. Saudara, tapi Yosafat tidak mempedulikan urusan politiknya, tidak mempedulikan image-nya, harga dirinya. Dia mengutamakan Tuhan. Ya apa bosmu? Wah hebat. Lupa, yang hebat itu Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan diri kita, merasa cukup dengan diri kita, maka Tuhan tidak dimuliakan. Tetapi ketika kita merendahkan diri, Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Yosafat tidak mengkhawatirkan keadaan dirinya, image-nya. Tetapi secara terbuka dia mengatakan, ya ayat yang keberapa saudara? Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut dan dia tidak malu mengakui ketakutannya ini, saudara. Dia memanggil seluruh rakyatnya. Ada pasukan besar akan menyerang kita. Kita takut, aku takut. Mari kita mencari Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita berpuasa. Saudara, untuk mengakui kelemahan itu bukan hal yang biasa, saudara ya. Dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui kelemahan kita. Tatkala ada masalah, oh aku masih punya ini, aku punya backing ini, aku masih punya ini dan punya itu. Saudara, Yosafat mengajarkan kepada kita, sekalipun dia punya pasukan yang hebat, dia raja yang kuat, panglima-panglima dengan ratusan ribu bahkan, masih banyak lagi karena ada pahlawan-pahlawan yang ditempatkan di tempat-tempat yang berkubu. Tetapi dia memilih mengandalkan Tuhan. Dia mengakui kelemahannya, saudara. Ini tema Alkitab, saudara. Kita dipanggil untuk apa? Kita dipanggil untuk mengandalkan Tuhan. Ini yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dunia. Kalau ada masalah, firman tidak cukup, doa tidak cukup, kita perlu psikoterapi. Tuhan gak cukup. Kita perlu ini dan itu. Dunia sekarang peduli pada harga dirinya, memikirkan kemampuannya, potensinya. Tetapi Tuhan memandang dan menghormati orang-orang yang patah semangat, orang yang gentar kepada firman-Nya. Amin, Bapak Ibu. Coba kita baca Yesaya 66 ayat yang kedua. Yesaya 66 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini? Sehingga semuanya ini terjadi, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Dalam terjemahan yang lain, aku menghormati orang-orang ini. Apa saudara? Kepada orang yang tertindas dan yang patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku. Amin. Dunia mengajarkan kamu bisa, kamu kuat, kamu akan sukses, kamu punya potensi. Tapi Alkitab mengajar, datang pada Tuhan. Engkau tidak mampu, engkau tidak berdaya, cari Tuhan, maka engkau akan diberkati. Amin. Bapak Ibu, kalau ada masalah butuh psikoterapi atau butuh firman Tuhan? Halo? Halo? Apakah yang punya firman butuh psikoterapi? Apakah Tuhan tidak cukup bagi kita? Nasihat datang dari firman Tuhan. Amin. Kekuatan datang dari firman Tuhan. Kalau saudara berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan kekuatan sendiri, sekali lagi Tuhan tidak dipermuliakan. Tetapi ketika kita dalam seluruh keberadaan kita datang kepada Tuhan, Allah dipermuliakan. Dan percayalah,
Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Hal yang kedua, saudara. Kalau tadi saya katakan kebutuhan kita, pergumulan kita harus mendorong kita kepada Tuhan, sekarang adalah mengenal Tuhan yang besar, yang maha kuasa, seharusnya itu yang mendorong kita juga untuk berdoa. Amin. Tidak hanya kebutuhan kita, tetapi Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup menolong kita. Itu yang memotivasi kita, yang mendorong kita untuk berdoa. Pasal 5, ayat 5 sampai 13, kita melihat bagaimana Yosafat mengemukakan tentang siapa Tuhan itu. Ayat 3 dikatakan, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, dia menghadapkan wajahnya kepada Tuhan, dia bertekad untuk hanya meminta pertolongan Tuhan saja. Saudara, ayat yang keempat, ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita dalam pergumulan, jangan hanya cari pertolongan Tuhan saja, tetapi cari Tuhannya. Amin. Ayat yang keempat lagi. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Tidak salah cari pertolongan Tuhan, memang dia meminta itu. Tapi yang pertama-tama, cari dulu Tuhannya. Bapak Ibu, kalau kita sudah punya hubungan baik, minta tolong itu sesuatu yang memang seperti itu. Amin. Aku tidak kenal kamu kok tiba-tiba minta tolong, ini apa maksudnya? Saudara, kalau saya datang ke rumah Bapak Ibu, saya minta tolong, saya ditolong tidak? Halo? Ditolong tidak? Ya, terima kasih yang bisa menjawab tolong. Yang nak menjawab saya tahu dalam hati bicara tolong gitu. Tapi ada yang ngomong tolong apa dulu kan begitu. Ya tentunya apa yang dapat saudara lakukan untuk saya pasti. Kalau kan kenal ya. Tapi kalau tiba-tiba ada orang yang tidak kenal minta tolong, mikir-mikir dulu kan. Cari Tuhan, saudara. Cari Tuhan. Nah, perhatikan saudara. Mencari itu artinya kita berjalan untuk menemukan pertolongan. Untuk menemukan Tuhan. Dan menarik sekali saudara, dalam doa Yosafat ini saudara. Yosafat berfokus pada Tuhan, baru dia menyebutkan masalahnya, tetapi tetap Tuhan yang menjadi fokusnya. Ya, seringkali kalau kita ada masalah itu pergumulannya apa saudara, kita langsung Tuhan tolong saya cepat lepaskan dari masalah ini dan itu, tapi kita lupa untuk mengenal Tuhan siapakah dia. Kita nggak mau lama-lama ya, kita temannya kalau jawaban doa langsung orang Jawa bilang cesplang, langsung selesai, langsung beres masalah itu, sekali ketik itu sudah beres seperti jini ya, seperti jin itu. Kadang kita menempatkan Tuhan seperti jin, kalau ada perlu kita ambil, kita gosok, masalah selesai, kita taruh lagi. Ya. Ya. Kita tidak hanya mau dikasih 3 permohonan, tapi kalau bisa semua permohonan kan begitu. Tapi tidak demikian. Mengenal Tuhan itu membuat kita, karena Tuhan itu besar, kita mencari Dia. Pertama-tama Dia, seperti Yosafat, dia mengungkapkan siapa Tuhan itu. Baru dia mengutarakan pergumulannya, dia mengenal Tuhan yang besar, dan itu yang mendorongnya datang kepada Tuhan. Inilah yang kita butuhkan saudara, bahwa pengenalan akan Tuhan yang besar, yang mendorong kita untuk mencari Dia. Jangan sampai saudara kita berpikir bahwa kita lebih besar dari Tuhan. Kita lebih sanggup dari Tuhan. Kita lebih mampu dari Tuhan. Yosafat bisa saja berpikir, pasukanku kuat, aku mempersenjatai mereka. Panglima-panglimaku luar biasa. Tapi tidak demikian dengan Yosafat. Dia mencari Tuhan. Saudara, kita harus dapat berkata, Tuhan dan firman-Nya cukup bagi kita. Amin. Cukup. Seperti beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, kadang kita ini sepertinya benar-benar bergantung sama Tuhan. Tapi sesungguhnya
Belum tentu. Banyak orang masih mengandalkan dirinya sendiri, miliknya. Kita paling takut kalau bagian dari harta milik kita berkurang sedikit saja. Rasanya nggak aman kita. Besok bagaimana? Makanya seringkali kita tidak bisa berkorban. Makanya orang yang berkorban itu dia tahu mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tahu. Seperti janda itu yang memberikan seluruh uangnya. Dibandingkan dengan orang-orang Farisi yang memberi banyak itu Tuhan melihatnya beda. Tapi perempuan ini dia memberikan penghasilan semua miliknya. Mengapa dia bisa memberikan itu? Karena dia mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau berperang mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan tidak berdoa. Kita merasa bisa. Tapi sekalipun kita punya senjata, kita datang kepada Tuhan dan kita melihat kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita dengan caranya Tuhan. Amin. Daud dengan hanya ketapel, tapi ini menang tanpa berperang, saudara. Ya, mari kita hanya minta pertolongan Tuhan. Karena itulah yang akan membawa kemenangan kepada kita. Amin. Nah, dalam kita berdoa, saudara, kita harus mencari Tuhan seperti Tuhan yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Seperti itu. Seperti Tuhan yang dinyatakan dalam firman-Nya. Kadang kita berdoa itu tanpa mengenal siapa Tuhan. Tetapi dalam doa Yosafat kita tahu bagaimana Yosafat itu mengenal Tuhan seperti yang ditulis dalam hukum-hukum Taurat. Seperti yang diketahui dari sejarah perjalanan Allah bersama dengan bangsa Israel. Ini luar biasa. Jadi orang yang mengenal Tuhan bahwa Allah itu besar, doanya tertuju kepada pribadi Allah yang besar. Amin. Bukan kepada besarnya masalahnya. Tapi betapa besarnya Tuhan yang sanggup menolong saya. Itu beda. Jadi fokus pada besarnya Tuhan yang sanggup menolong. Bukan, oh saya punya ini, saya punya trik ini, saya punya trik itu. Ya saya punya trik, kita punya trik. Ya, tapi jangan fokus pada kemampuan trik kita. Tapi saya punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong saya. Lihat saudara ayat yang ke-6. Ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Saudara Yosafat tahu persis bahwa Allah Yahweh itu adalah Allah nenek moyangnya. Berarti Allahnya dia juga. Allah seluruh Yehuda. Bapak Ibu, Yosafat tahu persis bagaimana Allah memanggil Abraham. Dan luar biasa kita tadi membaca bahwa Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Yosafat tahu persis bahwa Yahweh adalah Allah nenek moyangnya. Kalau Yahweh adalah nenek moyangnya, adalah Allah nenek moyangnya, maka Yahweh adalah Allah dari orang Yehuda. Dan kalau Allah adalah Allah orang Yehuda, Allah pasti mengasihi dan membela orang Yehuda. Amin. Amin. Anak itu akan cari bapaknya. Kalau tahu dia itu bapaknya, dia akan datang pada bapaknya. Dan dia tahu pasti bapaknya akan menolong. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat, Yesus engkau Tuhanku, engkau gembalaku, engkau perisaiku, engkau penolongku, maka itu akan memberi kepastian bahwa Allah pasti akan menolong kita. Wong kita anaknya, wong kita umatnya. Kita tidak perlu bimbang, amin. Kita tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Apapun yang terjadi, Yesus akan menolong kita. Karena dia adalah Tuhan kita. Yesus mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dia mati untuk menebus kita dan menjadikan kita milik kepunyaannya. Menjadi umat kesayangannya. Kalau kita berdoa kenal, engkau adalah Allahku yang telah menebus aku dari dosa-dosaku. Karena dia Allahku, kita punya keyakinan dia pasti menolong kita. Bapak Ibu, kalau saya ada butuh bantuan, saya cari teman saya. Yang benar-benar teman saya. Kalau teman saya pasti menolong saya, bukan teman-temanan. Kalau yang ngaku-ngaku teman, pas minta tolong lari dia. Makanya kata Alkitab, sahabat sejati itu selalu ada pada masa-masa
Sukar, bukan pas enak itu ae. Kata Oma Irama, teman di meja makan. Semua banyak seperti itu, tapi teman di penderitaan itu teman yang sungguh-sungguh. Kemudian dia mengatakan hal yang apa, saudara? Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk dari depan umatmu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Dia tahu sejarah pemanggilan Abraham. Dia tahu bagaimana Allah telah menuntut umat Israel masuk ke tanah perjanjian itu. Saudara, Yosafat mengingat perjanjian Allah dengan Abraham. Bahkan mengingatkan Tuhan akan perjanjiannya. Karena Allah yang berjanji, pasti Allah akan menepati. Amin. Baru dia menyebutkan masalah yang dihadapinya. Engkau telah berfirman supaya kami tidak mengusir bangsa Moab, bangsa Edom, sehingga mereka tetap ada. Tetapi sekarang lihatlah, mereka akan mengusir kami, saudara. Luar biasa, ini doa yang dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan hendaklah kalau kita mau berdoa, kita mengisi doa-doa kita dengan hal yang seperti ini. Amin. Ketika kita ada masalah, Tuhan Engkau penebusku. Mungkin Bapak Ibu ada masalah dengan keberdosaan. Darahmu telah mengalir untuk menyucikan dosaku. Sekarang Tuhan, aku mengalami ini, aku mengalami itu. Bukankah Engkau juru selamatku? Ini pergumulanku, ini masalahku. Dan kita akan melihat tangan Tuhan terulur untuk kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya selesaikan saja ya. Tinggal satu. Yang berikutnya, bahwa doa kita harus disertai dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Ayat 14 sampai ayat 30. Saudara, ketika mereka berdoa berkumpul, tiba-tiba Roh Allah hinggap pada seorang nabi, saudara ya. Ya. Nabi Yahasiel, saudara, seorang Lewi. Dia menyampaikan firman Tuhan bahwa mereka tidak perlu takut, tidak perlu gentar, bahwa Tuhan akan menolong mereka, saudara. Nabi ini mendorong mereka untuk maju dan melihat pertolongan Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Bahwa Tuhan akan menolong mereka dengan cara-cara yang tidak biasa, dengan cara-cara yang luar biasa. Dan yang luar biasa, saudara, Yosafat dan seluruh Yehuda percaya kepada firman yang disampaikan oleh para nabi, oleh nabi ini, oleh nabi Yahasiel ini. Sebenarnya Yosafat kalau dia sombong, tidak rendah hati, loh, yang menyerukan doa siapa? Kan aku. Seharusnya Tuhan bicara melalui aku. Jangan dengar dia. Dengarkan aku yang menyuruh kalian berdoa. Tapi tidak dengan Yosafat. Dia percaya dan menyerukan hal yang sama seperti yang diperintahkan oleh Nabi Tuhan ini. Saudara, dan yang sungguh luar biasa, mereka mentaati perintah dari Nabi ini untuk mereka maju, untuk mereka menyerang, dan mereka percaya bahwa mereka tidak akan berperang, mereka hanya akan melihat bagaimana Tuhan mengalahkan musuh-musuhnya. Dan sungguh luar biasa, saudara, itu terjadi di mata mereka. Bapak Ibu ingin melihat mujizat? Ingin melihat mujizat? Amin. Saya ingin melihat pertolongan Tuhan. Tidak ada cara lain. Doa harus disertai dengan iman yang sungguh-sungguh. Nabi itu berkata, bersoraklah untuk Tuhan. Maka apa? Kata Raja Yosafat. Dengan bersepakat dengan rakyat, dia mengumpulkan para penyanyi, pemuji, menjadi barisan terdepannya, saudara. Dibutuhkan iman, saudara ya, perang. Pasukan terdepannya tidak membawa panah, tidak membawa tombak, tidak membawa pedang, tapi membawa kecapi, membawa gambus. Aneh, saudara ya. Kayak Goliat dia ngomong, anjingkah aku sehingga engkau datang bawa tongkat? Mungkin orang-orang Moab, orang-orang Amon dia berpikir,
Lawanku bawa kecapi, bawa gambus di pasukan depannya. Tetapi ini menunjukkan iman yang sangat besar. Dan iman yang besar selalu dihargai oleh Tuhan. Amin. Tuhan tidak mengecewakan mereka. Saat mereka bersorak, bernyanyi, memuji Tuhan, Tuhan mengacaukan pasukan mereka. Mereka saling berperang satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya sampai mereka habis binasa. Dan apa yang kita lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mereka menjarah selama 3 hari. Dan mereka harus meninggalkan barang jarahan. Sebab terlalu banyak jarahan yang sehingga tidak mereka dapat bawa semuanya. Mari bersama-sama dengan Yosafat kita menghadapi pergumulan kita di tahun ini. Amin. Apapun yang Bapak Ibu hadapi, kiranya itu mendorong kita untuk berdoa dan percaya kepada Tuhan. Rendahkan dirimu. Jangan mengandalkan manusia. Jangan terlena dengan ajaran-ajaran dunia yang menganggap perlu Tuhan butuh bantuan kita. Kita perlu ini, perlu. Kita perlu belajar, perlu punya ini, perlu punya itu. Tapi jangan andalkan itu, andalkan Tuhan dan kita akan melihat. Kita bisa mengalami hal yang sama. Perang tanpa bertempur. Menang tanpa perang. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Sama-sama kita berdiri.